Baiklah, selamat siang Pak Damar dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Stefanus Suprianto, dan teman saya Akbar Pribadi dan Jose Giordano ingin mempresentasikan mengenai topik diskriminasi rekayasawan. Next. Pada awalnya kita harus mengetahui apa itu diskriminasi. Jadi diskriminasi itu merupakan kata yang sangat sering kita dengar. Diskriminasi itu sendiri merupakan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Diskriminasi biasanya terjadi karena perbedaan suku, agama, golongan, aliran politik, kondisi fisik, dan masih banyak yang lainnya. Diskriminasi ini sebenarnya masih sering dilakukan dan umumnya dilakukan oleh kaum mayoritas kepada kaum minoritas di sebuah lingkungan. Dan lingkungannya itu bisa di lingkungan tempat tinggal atau di lingkungan kerja. Nah, di lingkungan kerja itu sendiri kerap terjadi diskriminasi yang penyebabnya itu perbedaan ras, warna kulit, usia, aliran keyakinan, atau karena perbedaan jenis kelamin seperti laki-laki dan perempuan. Masih banyak perusahaan yang menerima karyawan atau pekerja yang dinilai dari aliran agama dan warna kulit. Nah, tentu saja diskriminasi itu sendiri merupakan hal yang salah sehingga tidak patut dibenarkan. Karena semua manusia itu pada dasarnya berhak menerima pekerjaan secara adil dan sama dengan manusia lainnya. Berikut akan kami tampilkan video mengenai salah satu contoh diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Tragedi Aminah bermula pada 4 Juni 2020. Saat itu Aminah dan 9 pengurus Federasi Sebumi melakukan aksi mogok kerja akibat pengurangan upah yang dilakukan oleh perusahaan. Dampak dari aksi mogok kerja tersebut, Aminah dan 9 pengurus justru mengalami pemutusan hubungan kerja. Akibat PHK tersebut, Aminah dan kawan-kawan melawan. Pada tanggal 22 Juni 2020, Aminah dan kawan-kawan bermaksud masuk ke dalam perusahaan untuk berunding dengan pengusaha, namun tidak diperbolehkan dan mendapatkan perlakuan kasar dari pihak keamanan. Karena terhimpit dan kesakitan, secara refleks, Aminah menggigit tangan salah seorang petugas keamanan. Sebetulnya Aminah membela diri, tetapi pihak perusahaan justru melaporkan Aminah kepada pihak kepolisian dengan alasan penganiayaan. Aminah dikriminalisasi. Aminah terzolimi, diskriminasi terjadi atas Aminah. Dulu Marsinah, sekarang Aminah. Bebaskan Aan Aminah dari semua dakwaan. Stop kriminalisasi buruh perempuan. Saya, Dwi Istiana, Ketua Komisi Kesetaraan KSBSI DKI Jakarta, mengutuk dan menolak tindakan kriminalisasi diskriminasi terhadap saudara seperjuangan kami, Ibu Aan Aminah, buruh CV Sandang Sari, Ketua Serikat Buruh Sebumi. Bebaskan saudara kami segera. Dia pejuang, bukan penjahat. Dia membela hak, bukan merampok harta perusahaan. Saya atas nama buruh perempuan dengan tegas meminta kepada Ketua Pengadilan Kota Bandung untuk segera membebaskan dan menolak banding jaksa penuntut umum. Hidup buruh! Hidup buruh perempuan yang melawan. Tragedi Marsina tidak boleh terulang kembali di negeri ini. Itu tadi adalah contoh video yang kelompok
kami ambil dari sumber YouTube, yaitu Stop Diskriminasi Terhadap Perempuan di Dunia Kerja. Dan untuk rekayasawannya sendiri yaitu Aan Aminah sebagai buruh perempuan yang tersakiti. Aminah sendiri merupakan seorang tulang punggung keluarga. Bayangkan betapa beratnya seorang perempuan menjalani peran ganda di keluarga sebagai ibu rumah tangga dan menjadi pencari nafkah keluarga. Dirinya yang aktif sebagai pengurus serikat buruh dan senantiasa terlibat bersama kawan-kawannya dalam memperjuangkan hak buruh serta gerakan sosial dan kemanusiaan lainnya. Semangatnya nan tinggi yang selalu ia tunjukkan, tidak pernah mengeluh dan putus asa, tidak pernah putus asa, serta sikapnya yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, namun kali ini benar-benar harus menelan pil pahit dari perusahaan dan tercekik ketidakadilan hukum yang dilakukan oleh perusahaannya sendiri. Diketahui Aan Aminah saat ini baru saja sembuh, dan beberapa bulan setelah sembuh, lalu ia menjalani operasi atas sakit yang dideritanya. Tanpa melihat hal tersebut, pihak perusahaan melalui penegak hukum berusaha memaksakan diri untuk terus melakukan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap Aan Aminah hanya demi melancarkan kepentingannya saja. Jika dilihat dari permasalahan yang dihadapinya, tentu menjadi pertanyaan besar, kenapa hal demikian harus terjadi di negeri ini? Di manakah letak keadilan itu? Di manakah perlindungan terhadap perempuan dan terhadap buruh? Itu yang perlu kita pertanyakan. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang apa sih kasus yang terkait Aminah yang berhubungan dengan mata kuliah kita. Nah, pada kasus Aminah yang tadi, perlakuan preferensial sesuai dengan materi yang kita dapatkan pada minggu lalu terjadi di mana posisi Aminah sebagai karyawan wanita mendapatkan diskriminasi dan perbuatan kasar yang secara moral ini tidak dapat dibenarkan oleh manusia. Kemudian sikap yang harus kita lakukan atau solusi yang harus kita lakukan sebagai harus memihak kepada masyarakat, yaitu seharusnya pemerintah turun tangan dan Aminah melaporkan perlakuan tersebut ke hukum dan ke LBH. Karena perbuatan yang dilakukan kepada Aminah merupakan bukan perbuatan yang dapat dibenarkan. Sebab Aminah menuntut untuk kesejahteraan pekerjaannya, bukan untuk melakukan kejahatan kepada orang lain. Lalu, sebagai insinyur yang juga karyawan, kita harus memberikan dukungan kepada sesama karyawan, karena kesetaraan dalam lingkungan pekerjaan harus ditegakkan, agar tidak terjadi kasus serupa kepada orang lain, atau mungkin kepada diri kita sendiri. Maka dari itu, kita sebagai karyawan harus juga menjaga kerukunan karyawan kita, agar tidak terjadi hal serupa dan terulang kembali. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan tugas kami, yaitu yang pertama dari kanal YouTube yang sudah kami tayangkan tadi, yang kedua yaitu dari handout etika profesi. Demikianlah presentasi dari kelompok 12. Terima kasih.